Jadi para pemirsa ya, akal sehat mengatakan orang yang tukang ngumbar aib orang, semuanya akan berkesimpulan itu jelek. Persoalannya, ada orang yang mengalami suatu kelainan jiwa ya. Tidak sah ngomong tanpa harus mengumbar aibnya orang lain. Pokoknya, semut mati di seberang sungai kelihatan gitu ya. Tapi gajah di bawah matanya itu dia nggak lihat. Profesional banget melihat kelemahan orang. Dan itu punya cara untuk mengumbar, memviralkan aib orang. Nah, orang yang seperti ini itu akan bangkrut nanti di akhirat ya kan. Membawa ember bocor. Banyak amalnya dia kerjakan. Nagih malaikat. Malaikat gitu ya. Mana pahala saya banyak begitu. Oh, ini kamu bawa ember bocor. Maksudnya apa? Ya, dulu memang amalmu banyak. Tapi kamu kan suka membicarakan aib orang. Kamu suka memfitnah. Kamu juga suka bohong. Udah bocor, kamu gak dapat apapun di sini. Jadi itu ilustrasinya orang-orang yang suka mengumbar aibnya orang. Setara dengan suka bohong. Setara dengan fitnah. Ya. Mau nggak kita diperlakukan yang sama? Barang siapa yang rajin membicarakan aib orang, maka Tuhan pun akan membuka aib yang bersangkutan. Jadi ada itu hukum karmanya itu, kalau dalam bahasa agama Hindu Buddha itu ada namanya karma. Orang yang suka membuka aib orang lain, Tuhan pun juga akan membuka aibnya sendiri. Orang yang suka menutupi aibnya orang lain saudaranya, Tuhan pun juga akan menutupi aurat yang bersangkutan. Ya, jadi tidak ada untungnya kalau kita membuka aibnya orang lain. Bukan saja di akhirat kita akan buntung, di dunia pun juga nggak ada teman kita. Hati-hati tuh, ember bocor tuh. Hati-hati tuh, itu nanti nggak ada teman yang abadi. Ya paling lama 1 bulan berteman. Kenapa? Dia paling pintar mencari kelemahan orang lain. Dan akibatnya apa? Nggak ada temannya yang abadi. Ganti lagi. Dan lama-kelamaan dia pembawa energi negatif. Dia datang di satu tempat. Maaf Pak, saya nggak ada temannya anak saya nih. Oh saya juga mau keluar kota ini. Ya. Oh iya, saya juga ada janji. Lama-kelamaan orang pada pulang semuanya, kecuali dia kan. Kecuali dia sendiri. Kenapa? Karena orang itu membawa energi negatif. Orang yang suka membocorkan aib orang, itu dalam diri itu ada sebuah energi negatif tuh. Jadi hawanya itu menyerot energi. Kayak nyaman gitu ya Pak? Gak nyaman. Sebelum bicara pun juga sudah nggak terasa itu. Kok ada auranya nggak enak banget ya. Mukanya aja tuh sudah kelihatan. Aduh, siapa lagi yang jadi korban nanti? Jadi dia pembantai orang. Bergelimpangan tuh orang dikorbankan setiap hari. Kita nggak tahu berapa orang yang korban di mulut itu setiap hari. Dan kita harus ingat para pemirsa, lebih dari separuh penghuni neraka itu gara-gara mulut. Mulutnya berbohong, mulutnya memfitnah, membicarakan aib orang lain, kemudian tukang ojek, tukang ketawa terbahak-bahak dan sebagainya kan. Nggak ada kontrol terhadap mulut, itu orang yang paling menyesal. Nah maka itu aib orang lain itu nggak ada untungnya kita membuka aib orang lain. Falsafahnya begini dalam pandangan Islam ya. Seandainya boleh ada mengandai-andai, biarkanlah orang itu hancur, tapi bukan karena mulut kita kan. Gunakanlah mulut ini untuk sang penyelamat. Saya ditolong oleh itu dulu. Saya dinasihati itu dulu bagus. Untung saya dapat pencerahan dari itu. Jadi mulut ini harus menggait orang naik ke langit, ya, mengangkat orang dari lumpur. Mulut ini harus dipakai sebagai sang penyelamat. Jangan dibalikin ya. Mulut ini membuat orang jatuh ke jurang. Mulut ini masuk neraka. Jadi jadikanlah mulut kita itu sebagai mulutnya sang penyelamat. Nah orang yang suka mengumbar aib orang lain itu kan mengumpulkan poin-poin negatif pada dirinya sendiri. Energi negatifnya itu akan bertambah
maka itu nanti akan membuat semacam auranya itu apa ya, aura itu hawa-hawa spiritualnya itu panas tuh. Sekalipun ada AC, ya, pokoknya dia tetap hangat, panas, dan lama-kelamaan kehilangan teman. Akhirnya frustrasi. Dia datang ke sini dijauhin, dia datang ke situ juga orang pada jauh. Siapa yang mendekat? Orang kan semuanya takut korban. Akibatnya apa? Suaminya juga pergi, ya. Anaknya juga pada pergi, mati dia dalam kesendiriannya. Itu gara-gara mulut.